Tanya bang, kalau zikir napas fokus keluar masuk napas atau ke hu-nya bang? Keluar masuk napasnya. Fokus saja pada irama napas yang masuk dan keluar. Oh, saya kira ke hu-nya bang. Nggak. Nanti ketika napasnya udah seirama baru diiringi dengan hu Allah. Napas masuk sebut hu, napas keluar sebut Allah. Mengamalkan DN-nya. Ibu Mulyana, waalaikumsalam. Waktu yang bagus kapan bang untuk zikir napas? Waktunya bebas, yang penting suasananya hening. Kalau siang sepi nggak apa-apa siang, tapi kalau sepinya tunggu malam bang, ya udah malam. Yang penting suasana harus mendukung lah. Yang lebih bagusnya lagi siap sholat ya. Kalau saya dulu melatihnya itu selesai sholat maghrib nunggu isya kita bawa DN sampai azan isya. Begitu udah sampai azan isya stop DN-nya, lanjut sholat isya. Kan kita masih dalam kondisi wudhu kan, lanjut sholat isya. Nah, selesai sholat isya baru bangkit. Ya Bu Saidina, salam sehat juga. Amin ya Allah. Saya masih susah konsentrasi ke napasnya bang, suka ke bawah sensasinya, abaikan aja. Segala sensasi hanya diamati, hanya ditonton, habis itu udah abaikan. Amati aja napasnya. Makanya relaksasinya perhatikan. Napas masuk sendiri, keluar sendiri. Nah, itu sinkron dulu, harus seirama dulu. Baru udah seirama baru kita bawa DN-nya, baru pakai hu Allahnya. Waalaikumsalam Pak Ruslan. Bang Warjo, waalaikumsalam. Berapa lama baru diiringi dengan hu Allahnya bang? Ya sekitar 10 menit lah. 10 menit amati napas dulu. Habis itu udah sinkron baru lakukan iringi dengan hu Allah. Nah, lakukan sampai 30 menit lebih. Kalau belum 30 menit jangan berhenti. Atau bisa juga 5 menit aja ya kan. 5 sampai 10 menit lah, amati napas dulu. Kebanyakan kita kan kesalahannya buru-buru. Napas belum sinkron, udah buru-buru pakai Allah. Akhirnya terganggu dengan sensasi.
Gimana kabar hari ini Bang Andi? Salam sehat, bahagia selalu, dimudahkan segala urusannya. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah tetap menyala. Pak Ruslan gimana kabarnya? Ya makasih Bang, kopi itu ya Bang. Amin. Alhamdulillah sama Bang, alhamdulillah. Bang mau tanya, kalau lagi DN tiba-tiba napas hilang sendiri, terus melihat seluruh tubuh berzikir sendiri, nggak apa-apa, teruskan. Nggak usah takut, terus saja. Jadi ada tutup. Makanya bagi kalian yang baru mulai mengamalkan, mungkin banyak kalian nggak paham maknanya kenapa begini, kenapa begitu. Kalian ingin jawaban, tapi Bang Andi jawabnya cuman teruskan. Nah, di situ kalian butuh kesabaran. Nggak selalu semuanya harus dijawab, tinggal diteruskan aja, lanjutkan aja. Jangan kecewa kalian, jangan sakit hati kalian kalau Bang Andi nggak jawab ya. Karena ada yang harus dibuka, ada yang harus ditutup. Pak Jaya udah berapa lama ngamalkan DN? Udah lama. Berapa lama? Kalau udah lama udah paham lah itu. Enak mana Bang, yang dibuka atau yang ditutup? Ya karena yang nanya Pak Ruslan, kalau aku sih enak yang ditutup. Kalau udah terbuka tuh nggak nafsu lagi kita. Nggak greget lagi kalau udah terbuka-buka. Jadi jawaban aku tergantung yang nanya ini. Allahu Akbar. Yang ketutup tuh kan bikin penasaran ya kan. Bang, ini aku ngebolang akun baru, yang lama dihacker lagi. Oh, nggak jelas kalian nih, bentar-bentar ganti akun. Banyak kali kepalsuan hidup kalian. Allahu Akbar. Gimana suasana hari ini? Hari Senin tuh harus semangat. Di sini cerah ini, mantap harinya. Terang kali kan. Dapat kalian gimana? Waalaikumsalam Pak Bimi. Gimana kabar Pak Bimi? Aman? Udah lama Bang Andi nggak nanya kayak gitu ya. Panas cerah Bang, alhamdulillah.
Mudah-mudahan nanti kita juga cerah. Sama bang, tepat bersinar bang, alhamdulillah. Ini cerah kali nih, kayak hari Minggu. Terang, ada awan-awan hitam dikit, semoga turun hujan lagi, amin. Teduh bang, waktu Pak Bawarjo teduh. Waalaikumsalam Ahmad Rifki. Ada abang pegel-pegel, iya sama. Pak Bimi pegel-pegel juga. Tulang belikatku pegel ini. Iya bang, belikat kanan kiri ya bang. Kalau Bang Andi kiri. Ketiduran aku di sofanya kurang lebar ya kan, jadi susah balik badan ya, jadi kena belikat. Biasa kalau tidur di sofa gitulah. Allahu Akbar. Assalamualaikum Bang Andi. Sehari nggak nonton live Bang Andi kayak ada yang kurang ya. Waalaikumsalam Bu Arma. Ya pokoknya doain lah Bang Andi sehat-sehat ya kan, biar rajin live-nya, amin. Kecerahan hari ini insya Allah membuat diri kita semakin tercerahkan, amin. Aku faktor dari jalan-jalan ke Palembang kemarin kena angin. Oh, itulah dia. Kalau satu mata rantai itu terasa. Ada sesak Pak Bimi. Dada gimana, sesak enggak? Siapa di sini yang agak-agak sesak dadanya? Kemarin sore nggak tahu kenapa, doain abang biar sehat-sehat, amin. Makanya Bang Andi kalau udah tanya-tanya gimana kabarnya, aman, nah pasti ada something tuh. Udah lama aku nggak nanyain Pak Bimi kan, Pak Bimi gimana kabarnya, aman, ada, pasti ada sesuatu. Allah Akbar. Itulah ya, kalau udah satu rasa tuh tembus dia. Minta doanya Bang Andi agar rezeki mudah, biar bisa beli apa-apa tanpa mikir, amin. Ya sering ngumpul di sini. Minta doa teman-teman yang lain juga, jangan dari Bang Andi aja. Di sini doa-doa saudara kita luar biasa. Banyak orang minta doa di sini terkabul. Tapi jangan ke Bang Andi aja ya. Saling mendoakan aja yang lain. Aku udah rasa bakal ditanya, tapi kan selalu diajarin disimpan. Oh gitu. Ada live tadi Pak Wimi. Bukakanlah ya Allah. Halalkan dulu baru bisa dibuka Pak Ruslan.
Jangan belum halal main buka-buka. Ah, nggak betul ini Pak Ruslan ini. Allahu Akbar. Tapi kemarin sore dayanya pas live kok ajak teman-teman doain abang. Ya mudah-mudahan dikit lagi bakal terwujud. Karena aku udah 2 hari ini ngerasain energi kebahagiaan. Nggak tahu sebabnya apa, tapi kok bahagia gitu ya. 2 hari 3 hari ini lah. Tenang, bahagia. Jadi kalau kita suasana hati itu kan sudah ada pertanda ya. Kok aku happy bang, tapi nggak tahu happynya kenapa. Ada rasa bahagia, nggak tahu juga penyebabnya apa. Ya bentar lagi akan datang itu kebahagiaan. Udah signal itu. Allahu Akbar. Bang izin nyimak sampai lanjut jalan lagi ya. Kemana Pak Bimi? Ya silakan lanjut. Kadang inilah yang lucunya. Bang aku 1 hari aja nggak denger live Bang Andi, kayak ada yang kurang. Ah udah live diem dia. Terdiam 1000 bahasa ya kan. Bang Andi nggak live ditunggu-tunggu, udah cerita lah, bagi-bagi ceritanya. Allah Akbar. Waalaikumsalam Bu Garnis. Bang bekerja secara zahir capek bang, ada nggak bang secara batin? Kerja apa Warjo? Ya namanya kerja capek lah, mana ada yang enak. Hidup ini selalu bertukaran energi. Capek kita itu pertukaran energi. Gimana? Siapa lagi yang rasakan sama-sama kayak Pak Bimi, ada pegel-pegel juga kalian? Biar hidup terasa enak gimana bang? Bersyukur. Pak Ruslan gimana? Hidupnya belum enak? Bu Senja juga. Aku pinggang. Ya saya juga pegel-pegel di punggung ya. Banyak yang kena ya. Pokoknya kalau kalian lagi sakit, lagi nggak enak badan, baik sangka aja. Ini sakit-sakit muka ya. Sakit-sakit nak kaya ini. Panas sekali kepala, kenapa Bu? Iya karena makanya jangan terlalu
ambisi dalam berkeinginan. Kalau ambisi ya susah sendiri nanti. Tulang rusuk sebelah kanan sampai bahu. Nikmati aja bersenja. Allah. Kalau Bang Andi baik sangkanya gini. Kalau sakitnya tidak mengkhawatirkan ya. Ketika kita sakit tiba-tiba flu, nggak enak badan, panas dingin, pegel-pegel. Anggap saja tubuh kita sedang merespon pesan semesta. Sebentar lagi akan datang kebahagiaan. Ya kan? Jadi anggap aja itu pertanda mau datang kebahagiaan. Gitu aja. Ambisi pingin cepat lunas hutang, jatuh tempo. Hari ini ketakutan nggak bisa bayar. Banyak istighfar aja Bu ya kan. Kalau saya tenggorokan sakit Bang, ya nggak apa-apa, baik sangka aja. Allah Akbar. Bu ya karena jangan terlalu banyak ambisi, nanti hidupnya makin tersiksa. Belajar bersyukur aja. Apa nikmat Allah yang ada saat ini, syukuri dulu. Karena kalau dipikirkan apa yang belum punya, apa yang belum dapat, ambisi, susah sendiri nanti. Allah Akbar. Rasa nggak tenang gitu Bang, amin. Kenapa nggak tenang, My Beauty? Bukan susah lagi Bang. Susah kenapa? Waalaikumsalam Pak Adi. Gimana tangannya, ada sembuh? Susah mikir kalau banyak keinginan. Iyalah. Ngapain banyak pikir? Ada uang bungkus, nggak ada sabar ya kan. Jangan mulu-mulu hidup ini. Mampu beli kalau mampu. Kalau nggak mampu tahan dulu. Alhamdulillah Bang, udah latihan gerak normal, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan bisa aktivitas seperti biasanya, nggak terganggu, amin.
Gimana membedakan keinginan dari Allah dan dari diri kita? Kalau dari Allah happy, senang, enjoy. Gambaran-gambaran keinginan itu makin dimudahkan, makin dekat dia. Kalau dari diri biasanya susah kita. Nafsuan, inginnya buru-buru, ingin cepat terkabul. Kalau yang dari Allah enjoy, seolah-olah udah dapat, makanya kita tenang. Kalau dari diri kan menanti-nanti, menunggu-nunggu, kapan dapatnya, nggak sabaran. Tapi terkadang Allah memberi keinginan, ada juga dibuatnya rasa nggak nyaman. Rasa nggak nyamannya gini, kita duda nih, atau kita janda nih, ada rasa sepi, rasa nggak enak dengan kesendirian. Makin sendiri makin nggak enak, pinginnya cepet-cepet. Nah itu berarti perintahnya suruh cepet. Itu dari Allah tuh. Gimana Pak Ruslan? Nyaman nggak dengan kesendiriannya? Atau udah mulai nggak nyaman? Rp15.000 dari Siti Muamanah. Pesan, semoga kita semua sehat selalu karena sehat itu mahal harganya. Amin ya Allah. Makasih Bu Siti, berkah selalu, tambah lagi rezekinya. Amin. Sehat, bahagia, kaya raya. Amin. Ya kan? Sehat, bahagia, kaya. Wis mantap itu. Sehat aja, bahagia aja, dompet nggak aman, aduh susah juga ketarik-tarik nanti kan. Niatkan berlimpah kaya biar bisa nolong orang gitu, bukan tuh diri ya kan. Coba kita aja pas-pasan, kemana nak nolong orang, serta penuh keberkahan. Amin. Sakit apa Bu Senja? Pokoknya kalau udah sakit-sakit Bu Senja, kita harus sadar diri. Oh, aku udah tua. Kena kipas angin aja udah nggak kuat ya kan. Oh, udah tidak tua aku ini. Cepat kali masuk angin ya nggak. Cuma itu saja bang, ngilu-ngilu dibawa ini, bawa keluar keringat. Biasanya kalau ngilu-ngilu gitu dibuat keluar keringat itu hilang deh. Menyikapi rasa syukur paling mendasar gimana ya bang? Ini ya sadari apa yang kita miliki, apa yang ada saat ini, syukuri aja dulu. Bang, terima kasih atas kopinya selama ini dan doanya. Sekarang aku udah lebih tenang lagi saat ini. Amin. Istiqomah terus. Allah. Allahu Akbar. Saya memang nggak bisa kena kipas angin, tapi kalau AC nggak masalah. Nah, kan tembus sih kan.
Aduh, ilmu asbun Bang Andi betul lagi ya kan, tembus itu. Ilmu asbun ini memang mantap. Siap Bang, selalu ku jalani perintah Bang. Ya, belajar terus. Ya lah, kipas angin dah nggak kuat, kita cepat masuk angin. Nah, berarti kan udah tua. Jangan merasa sok muda terus. Kurang gerak juga, banyak duduknya. Itu fisik. Di batin gimana? Ada masalah di rumah, di keluarga, di Indonesia ada masalah nggak? Karena tahu Bu Senja kepikiran. Jadi ingat-ingat. Nggak ada sih, anak tinggal terbang aja. Bu Senja banyak menyimpan. Korek-korek Pak Bimi, korek. Biar keluar deh, agak dikorek-korek dulu. Allah Akbar. Pokoknya kalau berkaitan punggung, tulang belikat, pinggang, ya ada yang kita pikirkan itu. Tengkuk, ya kan, kepala. Nah, itu satu arah dia. Pasti ada yang kita pikirkan. Ada suara kerasa-kerasa nggak di sana? Dengung nggak ada? Bang Andi kok dengung ya? Ada ya? Udah hilang suaranya. Kalau sekarang bagus. Masih. Oke, udah bagus. Gimana kalau sekarang? Udah tenang suaranya, bagus ya? Bagus ya. Ngaruh ternyata ke fisik ya Bang, banyak pikiran. Ngaruh lah. Sangat berpengaruh. Coba aku baca ya, siapa yang kena di sini ya. Ada, kalian sudah ngumpul duit. Ini aku baca nih. Main teropong labu-labinya. Kalian sudah kumpul duit untuk sesuatu hal yang kalian inginkan. Ketika duit itu sudah mulai terkumpul walaupun belum mencapai target, tiba-tiba ada kebutuhan yang lebih mendesak dan sehingga tabungan itu terpakai. Mulai lagi tabungan kalian berkurang. Di situ kalian ada rasa kecewa walaupun hanya secuil. Aduh, udah aku kumpul, udah lama aku kumpul ini. Tiba-tiba karena kondisi keadaan, kebutuhan, terpakai uangnya.
Aduh kurang lagi, berat lagi rasanya mengumpulkan lagi, ya kan? Ada kecewa. Nah itu senyum-senyum aja lah kalian kalau kena. Ya kan? Belum lagi terkumpul bang, belum lagi mencapai target bang, tiba-tiba terpakai lagi uangnya bang, jadi kurang lagi, berat lagi aku ngumpulkan lagi. Ah itu ada kecewa. Akhirnya pikiran larinya ke fisik. Biasanya itu pengaruh ke tengkuk, punggung, tulang belikat, nih kan. Pegel-pegel, nah, itu ngaruh juga tuh. Bisa juga ke pinggang. Waalaikumsalam Bu Garnis. Ya silakan yang pamit. Kalau nggak ada yang dipikirkan bang, gimana itu bang? Ya nggak apa-apa. Apa bisa karena kemarin habis pegang tangan istri karena nggak bisa angkat bang. Kenapa tangan istri Pak Bimi sakit tangannya? Ya mudah-mudahan cepat sembuh lah, sehat-sehat, amin. Pokoknya siapapun di sini kalau ada yang sakit, keluarga kita sakit, minta doa aja sini. Nanti sama-sama didoain teman-teman kan. Mudah-mudahan kita nggak pernah tahu doa siapa yang Allah kabulkan terkabul ya kan. Allah. Tangan yang mana yang nggak bisa angkat Pak Bimi? Kiri apa kanan? Kiri. Tangan kanan Pak Bimi lagi nyetir. Oh ini istrinya yang ketik. Oh kirain. Ya mudah-mudahan sehat-sehat semua lah, amin ya Allah. Belum dapat aku ilmu tentang tawar di air tawar, tetap tawar di air asin bang. Bisa kasih penjabarannya bang, mengenai jadi diri sendiri.
Istrinya yang mana bang? Yang mana lagi emangnya? Ada berapa banyak istri Pak Bimi? Aduh. Allah. Ini yang ketik siapa ini? Ini yang ketik istri Pak Bimi apa Pak Bimi? Tadi katanya Pak Bimi lagi nyetir. Berarti kan yang ngetik istrinya. Aduh. Emang Bang Bimi punya berapa istri? Makanya kita pun bingung kan? Istri bang, biasa asisten kalau di jalan. Oh, jadi yang ketik istrinya ini. Nah, itu yang aku maksud. Oh berarti ini istrinya. Kok ditanya lagi istri yang mana? Aduh. Gimana Pak Biminya bu? Masih sering marah-marah nggak dia? Apa udah lembut, udah sabar dia sekarang? Ini mumpung istrinya yang pegang HP kan, kita korek kan. Aduh. Allahu Akbar. Ya pokoknya hidup ngalir aja lah, berbanyak bersyukur. Hidup udah susah, jangan dibuat susah lagi ya kan. Alhamdulillah sampai mana? Udah sampai tujuan. Jantungan Pak Bimi takut dibuka kartunya. Langsung dia bilang alhamdulillah udah sampai katanya kan. Allahu Akbar. Ayo dibantu dulu tap-tap layarnya biar ramai. Udah sampai rumah. Enggak lah bang, biasa kalau lagi dengar live kadang berdua. Kadang-kadang ikut komen juga tapi nggak typing. Bagus lah, berarti tahu dia pelan-pelan kan dapat juga, masuk juga nanti. Allahu Akbar. Allah.
Tahu bang, kadang-kadang juga dia pantau-pantau follower. Biasa perempuan gitu. Apalagi kalau udah komal-komal sama Pak Bimi kan, dia pantau itu. Waalaikumsalam Pak Iwang. Adakah ciri-ciri atau contoh dalam kehidupan yang sudah berkesadaran? Ciri-cirinya tidak pemarah. Ya, apalagi tidak ngurusin orang. Apalagi tidak pelit, lebih pemurah. Tidak pemarah, tetapi lebih kepada pemurah. Itulah ciri-ciri orang berkesadaran. Apalagi pemaaf, cenderung pada ketakwaan, mudah minta maaf. Betul, itu juga ciri-cirinya. Banyak melihat kesalahan dalam diri, bukan melihat kesalahan orang lain. Ada nggak itu di diri kalian? Sama siapapun baik sangka. Sekarang kalau dikasih makanan sama teman-teman nggak pernah mau dimakan. Siapa? Istri Pak Bimi nggak mau. Maksudnya yang komal-komal sama abang sama aku. Salam kesadaran sekali bang, orang Edan ya. Waalaikumsalam. Orang Edan ini kesadaran juga. Agamanya apa? Waalaikumsalam Pak Alim. Oh ya. Ya jaga-jaga aja lah. Ya bang, ini aku maaf ya bang, kemarin itu bener bukanku yang kirim videonya, habis itu tiktokku nggak bisa. Maksudnya nggak bisa buka lagi. Apa itu yang kemarin tuh bener? Jadi orang yang berkesadaran bisa memandang satu pada yang banyak, lebih menebarkan cinta kasih, ya kan? Ketika dia menebarkan cinta kasih, sejatinya dia sedang mencintai dirinya. Ketika dia menebarkan kebencian, sejatinya dia juga sudah membenci dirinya. Menyayangi orang lain, sejatinya menyayangi diri sendiri. Menyakiti orang lain, sejatinya menyakiti diri sendiri. Makanya orang yang berkesadaran hanya cinta aja yang ditebarkan. Saya cuma penikmat saja bang, seperti menikmati PT abang ya.
apalagi ciri-ciri orang berkesadaran, bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Contohnya aja bab rezeki ya. Oke, rezeki lagi bagus, duit lagi lancar, ditempatkan pada tempatnya yang semestinya. Tidak berani dia boros, tidak berani dia memakai pada sesuatu yang nggak manfaat, ya kan? Itu ciri-ciri orang berkesadaran. Ini dapat duit semua nak dibeli, giliran duit habis suami kok tekan, nah, itu nggak ada otak namanya. Bukan lagi nggak berkesadaran, tapi juga nggak ada otak. Udah lakinya gajinya nggak gede ya kan, boros pula lagi dia. Habis itu ngeluh dia tentang duit, itu nggak ada otak tuh. Kepingin dia kayak orang lain bisa happy begini begitu. Nah, lihat dulu gaji suamimu berapa. Udah cengap-cengap lakimu cari duit, kau pun nggak menempatkan duit itu pada yang semestinya. Di mana letak kesadaran itu? Nggak ada guna juga kau sholat nunggang-nungging tiap hari. Ya, ibadahmu bagus, zikirmu bagus, selawatmu bagus, tapi tentang duit kau nggak amanah. Nggak ada guna juga itu. Banyak di sini yang nggak ada otak. Tepuk dada tanya selera, lihat kemampuan. Mampu bungkus, nggak mampu sabar dulu. Jangan kau kepingin juga kayak orang lain. Lihat tetangga panas punya barang, awak pun kepingin. Akhirnya terjebak pinjol kau. Tapi kenapa kita selalu bawa prasangka baik dan berbuat kebaikan, tapi banyak ditipu? Mohon pencerahannya. Sebenarnya nggak banyak sih, ditipu itu nggak banyak. Paling bisa dihitung jari. Jangan dramatis sekali Pak Ruslan. Kayak banyak kali Pak Ruslan rugi ditipu. Waalaikumsalam Bu Aca. Biasanya orang yang ditipu satu, signal itu udah ada, cuman kadang dia nggak yakin dengan signalnya, akhirnya dia lanjutkan juga. Ketika dia lanjutkan, dia ketipu, dia kecewa. Tapi di sebalik itu semua kan ada hikmah juga. Baca hikmahnya lah. Apa hikmahnya? Lebih nikmat jadi penonton daripada jadi pemain bang. Gak seru juga. Sama aja kau kayak penonton sepak bola. Ayo kiri lagi, kanan lagi, oper ke sini, oper ke sana. Kau pula yang sibuk. Orang yang berjalan kau yang sibuk. Banyak komentar aja kita. Jadilah pejalan biar tahu. Niat kita baik, menolong, pas ditolong banyak tidak amanah. Ya pelajaran. Allah sedang mengajarkan bahwa tolonglah yang layak. Sekarang aku tolong, aku kecewa, aku nolong, aku jadi susah. Ya tandanya kamu bukan menyalurkan pada yang tepat. Sudah berjalan ya sudah, kalau udah paham nggak apa-apa. Kita kalau sudah berjalan melihat orang lain baru berjalan, pasti kita maklum. Oh aku juga dulu kayak gitu.
itu penonton yang bijak namanya. Tapi kalau kau hanya jadi penonton, kau nggak pernah jalan, banyak. Waalaikumsalam mas. Atau bisa juga kita nolong orang inginnya dipuji, makanya selalu kecewa. Tanya diri, nolong itu karena Allah apa karena diri? Kalau nolongnya karena diri, selalu kecewa. Allah. Ya, yang mau pamit silakan. Kenapa kalau ingat masa lalu nangis? Ya karena masa lalunya perih. Coba ingat masa lalu yang indah, senyum awak. Iya kan? Yang kau ingat yang perih-perih ya nangis lah. Aku kalau ingat masa lalu dulu, masa-masa pacaran, masa-masa lagi berbunga-bunga, senyum aku. Tapi kalau ingat yang buruk-buruk ya kan, nangis aja kita. Gitu aja kok ditanya. Aduh. Atau kita ingat masa-masa kita jaya dulu, lagi banyak duit kan, apa nggak senyum kita? Kalau ingat masa lalu, ingat yang indah, jangan ingat yang nggak enak. Masa lalu yang perih cukup sebagai pelajaran, betul. Ini saya heran bang, ketika saya ada kebimbangan, PT Bang Andi muncul seperti ngasih jawaban. Yaitu namanya jawaban semesta. Semesta sedang menjawab. Semesta sedang bicara. Hidup ini harus ada tega juga ya bang. Gimana bang? Iyalah, memangnya kau apa? Badan sosial kau, semua kamu tolong. Kota amal kau memang ya, semua mau kau tolong. Harus tega lah. Gak semua orang harus ditolong. Sama aja kau menolong anjing, tahu? Nolong anjing kayak mana? Anjing ini lagi kejepit nih. Awak tolong lepas dari jepitan itu, awak yang digigit. Mikir-mikir lah kalau nolong anjing. Kena kali ini bang. Ya udah. Nolong teman utang malah jadi langganan. Nah, salahmu sendiri. Kau yang manjain dia. Makanya dalam menolong jangan manjain orang. Susah sedikit datang ke kita tolong. Besok susah lagi datang lagi, tolong lagi. Jadi langganan. Kau yang manjain. Nanti giliran kau nggak ngasih dibilang, oh udah berubah dia, udah sombong dia katanya. Udah kaya sombong dia katanya. Nah, itulah manusia. Selama ini awak tolong slow dia, giliran nggak ditolong dibilangnya kita sombong. Makanya harus tega. Kalau aku sekarang udahlah, cukup lah untuk orang. Kita ini bukan badan amal. Mau semua orang kita tolong, hancur kau. Makanya jadi yang bermanfaat, jangan jadi yang dimanfaatin. Ya Allah, ngakak ini bang. Ya kenapa? Kena ya? Sama ya?
Ngetahuin diri sendiri ini bang, ya pengalaman orang banyak begitu. Zaman sekarang nggak tegaan, nggak kejam, batin bakalan hancur bang. Iya, hati-hati kalian, hati-hati dalam arti kata gini, ada seseorang yang nggak layak untuk ditolong, tapi selama ini kalian tolong dia, ya selalu kalian tolong, apapun yang dia butuhkan kalian penuhi, kalian tolong. Nanti akan ada suatu kode dari Allah. Kodenya apa? Disempitkan rezekimu, nggak bisa kau tolong dia. Siap-siap kalian. Ada itu nanti masanya begitu. Aku udah capek aku rasain begitu. Begitu kita udah nggak tolong lagi, baru naik lagi rezeki kita. Berarti Allah yang larang, nggak boleh bantu dia. Iya bang, walaupun saudara bang, walaupun saudara. Karena seolah-olah Allah bilang gini, memang benar pada sebagian rezekimu ada hak orang lain, tapi aku nggak ridho gue kasih dia. Dia itu sedang ku azab, dia itu sedang ku hukum. Kau pula yang jadi pahlawan, kau pula yang nolong, kau pula yang ikut campur kehendakku. Aku mengkehendaki dia susah, kau pula yang bantu. Kau pun kena. Disempitkan rezekimu. Akhirnya dengan terpaksa kita nggak bisa tolong, nggak bisa bantu. Itu namanya apa ya? Karma menular itu namanya. Orang sedang menjalani karmanya kau tolong pula, kau pun kena karma. Waalaikumsalam Bu Desi. Apalagi ada orang yang kita bilang nggak susah-susah kali hidupnya, hartanya masih ada, tapi rela dia mengutang, sikit-sikit utang, sikit-sikit minjem, masih banyak harta dia, tapi ngutang aja kerjanya. Nah itu jangan kau tolong, itu harus tega. Bilang aja sama dia, kau jual lah apa yang ada, jangan kau sikit-sikit ngutang, bilang gitu. Sejatinya kita yang memanjakan. Kenapa dia berani datang ke kita? Karena selalu dapat. Susah sedikit datang ke kita dapat, besok susah lagi datang lagi ke kita dapat lagi. Lama-lama jadi langganan. Coba dia ngutang ke bank sana, ngutang dia ke rentenir sana, udah berbunga itu, ya kan? Waalaikumsalam Pak Indra. Makanya kalian harus bisa membaca, harus peka, harus main teropong batinnya. Gimana tuh bang? Ada orang minta tolong sama kita, kau lihat dulu orang ini pantas nggak ditolong. Permintaan tolong dia itu memang dia butuh atau karena dia nafsu. Lihat dulu. Terkadang dia nggak butuh kali, tapi dia berutang. Kadang dia berutang itu bukan sesuatu yang penting. Nah itu kalian harus peka teropongnya. Kalau aku gitu, kalau kira-kira wah ini untuk nafsunya, nggak mau gue bantu. Malah ada yang dibayar, ada yang nggak dibayar. Ntar sok ya salah Bu Aca, kenapa dikasih. Waalaikumsalam Pak Hendra.
apalagi dengan saudara. Terkadang kasihan dengan adik kita susah, tergerak hati kita menolong, tapi ada suaminya manja, ya kan, suaminya nggak tanggung jawab. Nah, itu kamu jangan bantu, keenakan itu kalau kayak gitu. Kau ada suami, kau tekan suamimu itu, jangan kau sikit-sikit kesini minta tolong, bilang gitu, ya kan. Lakinya ada nggak tanggung jawab. Cara meningkatkan teropongnya bang, ya baca, saya sering baca lah, saya sering baca. Waalaikumsalam Pak Ahmad. Pak KS, waalaikumsalam. Gara-gara kasihan dengan adikmu, kau tolong adikmu, padahal adikmu ada suaminya nggak tanggung jawab sama kamu kasihan, kau tolong. Begitu kau tolong, ketahuan binimu, berkelahi lagi kau. Ya kan, itu berarti ada yang salah. Nolong kok jadi susah kita, nolong kok jadi hancur rumah tangga, nolong kok berantem, pasti ada yang salah. Waalaikumsalam Bu Duri. Memang wilayah ini halus, sering terjadi tapi orang nggak paham. Tapi kalau ada saudara kita, mungkin rezeki kita lebih bagus. Adik-adik kita, kakak kita hidupnya nggak sebaik kita. Hidupnya kalau kita bilang masih kurang misalnya. Tapi dia nggak pernah minta bantuan, minta ditolong, nggak pernah mengemis, ya kan? Ah itu kau harus peka, harus kau keluarkan itu, harus kau tolong itu. Itu lebih enak kita nolong, dia nggak minta, aku yang tolong bang. Tapi kalau udah diminta-minta, nah, itu pikir-pikir lagi. Sering bang terjadi, cuma kadang saudara, ya jangan lemah. Kecuali kamu mampu, kamu berlebih, ya. Habis itu suami istri ridho, enak. Tapi kalau udah nolong, suami istri jadi bertengkar, pasti ada yang salah. Itu ciri-ciri orang miskin, selalu ceritanya susah, selalu ceritanya ngeluh, selalu ceritanya nggak cukup, sampai tua pun miskin deh itu. Tapi kalau ada juga bang, dia sederhana bang, tapi nggak pernah minta-minta bang. Susah dia simpan sendiri bang, nggak pernah dia cerita sama abangnya. Nah, kau sebagai abang harus ngerti, harus peka, kau tolonglah. Nah, mungkin sekarang kita masih muda, makanya masih bergantung sama adik kakak, masih terikat. Tapi nanti semakin tua, semakin dewasa, semakin sadar, yang utama yang harus kubahagiakan adalah anak istriku dulu, keluargaku dulu. Yang di luar dari itu nggak penting. Memang kesannya kejam ya, tapi nanti kalian akan paham. Makna nggak penting gimana tuh bang? Ya jangan terlalu dituruti. Kalau memang butuh, kalau memang dorongannya kuat, nolong, ya udah, Bismillah.
Yang penting kamu happy. Kadang menolong yang tidak pernah meminta hati senang, tapi kadang kita menolong yang sering mengeluh malah sempit hati. Itulah maknanya Allah bilang, kalau kau bersyukur ku tambahkan nikmatmu, tapi kalau kau kufur azabku amat pedih. Nah, azabku amat pedih itu apa? Ilfil kita dibuatnya. Aku udah tolong bang, tapi ini orang ngeluh terus, gak pernah bersyukur, kurang terus. Enak aja deh, tiap hari mau dibantu, tiap hari mau ditolong. Kemanjaan kali. Nah, ketika hatimu yang awalnya enak nolongnya, tiba-tiba jadi sakit aku bang, gak ikhlas lagi, gak ridho lagi aku tolong dia. Itulah maknanya azabku amat pedih. Jadi murkanya kamu, marahnya kamu, ya marahnya Allah, karena orang tersebut tidak bersyukur. Bertahun-tahun kalian tolong, biasa aja, tapi kali ini bang udah capek aku bang, gak mau lagi aku tolong. Nah, itu maknanya azab yang pedih tadi. Allah tutup pintu rezeki untuk dia, Allah tutup bantuannya, ya lewat makhluknya juga kan. Dibuatlah peristiwa kita gak nyaman, kita sakit hati, kita kecewa, kita gak ridho lagi menolong, ya kan. Sejatinya murkanya kita, ya murkanya Allah. Semua jawaban udah ada di hati kita. Enak berarti Allah ridho. Lanjut, aku bantu orang gak enak bang, kok terluka bang, kok aku yang repot bang, kok aku yang susah bang. Nah, berarti tandanya dilarang. Ya, waalaikumsalam bu berdua. Jangankan pada saudara, bahkan kepada orang tua juga pun bisa begitu. Makin kau tolong orang tuamu, makin sempit rezekimu. Ada juga tuh kasusnya begitu. Sejatinya itu murkanya Allah. Allah yang melarang tidak boleh menolong. Allah yang nutup rezeki. Makanya baca juga, gak semua permintaan orang tua harus diikutin. Terkadang orang tua mintanya karena nafsu, mintanya bukan karena kebutuhan, tapi karena ego dirinya. Makanya kalian kalau jadi anak laki-laki, kalian sudah punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa bang? Anak istri itu dulu utamakan. Tetap kita bantu orang tua, tapi lihat dulu, kalau diminta lihat dulu, baca dulu ini diminta untuk apa. Allah. Gak percaya kalian? Cobalah. Ada orang tua yang gak pernah bersyukur, ngeluh, minta sama anak. Anak karena takut dibilang gak berbakti, takut dibilang gak berbakti, takut durhaka, si anak ngirim diam-diam. Akhirnya istri yang marah, istri yang kecewa, istri yang dongkol, ngedumel. Apa yang terjadi? Sulit rezekimu. Kayaknya kau hati-hati kau senangi orang tua, istrimu kau zolimi, siap-siap kau rezeki hancur. Karena apa? Kita tidak adil, tidak amanah, tidak tanggung jawab. Itu dulu terjadi padaku. Saya kasih uang ikhlas, lama-lama sering diminta. Ketika dia minta, saya jadi nggak ikhlas. Ya itu kan anu Allah juga. Murkanya kita, murkanya Allah. Jadi kita jangan merasa, aduh, ada sih kita jadi baper juga kan. Ya Allah, takut aku, ya Allah, kenapa aku nggak salurkan lagi sama dia? Udah sering aku salurkan,
kali ini kok berat ya Allah. Takut berdosa, takut tidak amanah. Di situ ada juga bisikan batin kan. Tapi yakinlah, bantuan kita selama ini tetap dikeluarkan, cuman pindah orang. Jangan ke situ lagi pindah. Kita salurkan, pindah orang lain. Ya. Jadi Bu Senja tetap itu dikeluarin. Kalau enggak kita korupsi sama Allah, berutang sama Allah. Tetap dikeluarin tapi orangnya yang lain lagi yang dibantu. Kena banget bang, seperti kehidupanku. Ya itu ngaruh. Makanya kasih speaker gede sedikit biar dengar suaminya. Makanya ini butuh juga para dai, para penceramah, para tokoh agama mengupas wilayah orang tua ini. Kita selama ini asih anak aja disuruh berbakti, tapi orang tua durhaka nggak pernah disentil. Ya, sangat berbeda antara ajaran agama dan realita kehidupan. Kalau di agama, oh ibumu, ibu yang bagaimana dulu, geng? Iya kan? Orang tua nomor satu katanya. Ya orang tua yang bagaimana dulu. Tapi orang tua yang durhaka nggak pernah senggol. Banyak loh anak takut berdosa, takut durhaka, takut dibilang nggak berbakti. Kalau orang tua udah minta, cepat-cepat dia kirim. Padahal orang tua mintanya untuk nafsunya, untuk egonya aja. Jadi kalau kalian jadi suami, cukupkan dulu anak istri. Oke bang, anak istri udah aman bang, udah tercover bang. Orang tua ku minta bang, ku kirim nggak masalah. Kalau istrimu marah, istrimu melarang, kau marahin istrimu. Karena istrimu udah cukup, nggak ada hak dia mau marah. Kecuali istrimu belum cukup. Kalau istrimu udah tercover, udah cukup, kau maki tuh setan tuh istrimu itu. Dia yang melarang kau baik sama orang tua. Ya. Nah, kalian jadi suami itu harus bijak-bijak kalian. Jangan orang tua sudah minta, wah langsung. Kalau orang tua udah telepon udah minta, nggak ada orang tua itu. Kayak mana nak? Sehat kabarmu nak? Macam mana rezekimu nak? Ada tabungan nggak nak? Keuanganmu stabil nggak nak? Nggak ada dia tanya, langsung telepon. Mama butuh, kirim dulu. Kayak ate. Kalau Bang Andi yang bicara, insya Allah suami menerima. Semoga suami dipahamkan di jalan yang lurus. Amin. Itu ujian juga untuk para istri. Jangan melekat. Tidak ada yang miskin ketika membantu orang tua. Tapi lihat dulu orang tua yang bagaimana, bantuan yang bagaimana ya. Makanya kalau menjelang hari raya tuh paling banyak anak yang stres. Ini mau hari raya nak, rumah belum dicat. Nah anak dikeroknya kan. Tetangga udah ganti sofa nak, mama nih sofanya udah lama nih nggak diganti sofa. Anak yang stres. Apa itu ini bilang hari kemenangan? Hari kegagalan iya. Orang hari raya menyebut hari kemenangan, ini banyak yang gagal ini. Ya. Orang tua yang baik itu kalau dikirim tuh takut dia. Kau sudah izin sama istrimu nak? Kau kirim-kirim mama nih, udah kau tanya istrimu nak? Cukup nggak untuk kalian? Jangan kau kirim-kirim kali nggak cukup. Nah itu orang tua yang betul itu. Jangan orang tua nagih ya tiap hari. Memang betul air susu ibu nggak bisa dibalas dengan materi. Tapi kita hidup di dunia juga bukan maunya kita. Maunya orang tua kita. Ya. Jadi nggak ada
kewajiban kalau dibilang kau harus balas baktiku. Nggak ada itu. Kau yang pingin anak kok, giliran udah ada anak, bukannya kau tanggung jawab sama anak, bukan kau sekolahkan baik-baik, bukannya kau dukung dia jadi orang, yang kau tahu duit aja. Ya, banyak itu orang tua yang durhaka, luar biasa durhakanya. Nanti apa yang terjadi di masa tua? Kau menderita di masa tua, nanti menderita kau di masa tua. Biasanya model-model orang tua kayak gitu lama matinya udah sakit bertahun-tahun, tergeletak, anak-anak yang rawat, nah itu baru dia mati. Dihukum dulu kau di dunia, baru kau mati. Sampai anak muda capek rawat kau. Saya sering menasihati istri tentang orang tua, malah dijawab orang tua gimana dulu bang. Maksudnya, makanya kita ini masih muda, masih sehat, ayo kerja keras. Kerja keras, nabung, siapkan hari tua. Mudah-mudahan nanti di masa tua nggak mengharap anak. Udah kepikiran kalian dari sekarang? Mana ada. Kalau aku udah kepikiran aku. Kalau bisa aku nanti berduit aku. Istilahnya nggak mengharap anak lah. Menderita kau tiap hari mengharap anak. Kotor hatimu. Ada bang, ada pikiran gitu bang. Ya harus dari sekarang siapkan. Banyak tuh orang tua tuh, sholat rajin, zikir rajin, pengajian rajin, sikit-sikit salawat rajin, wis. Tapi soal anak, dia kerok terus. Hatinya nggak pernah cukup. Mudah-mudahan kita yang ngasih cucu, bukan mengharap ke anak. Benar, haruslah siapkan dari sekarang. Pokoknya kalian masih kuat, masih sehat, dukung anak, biar anak kita jadi orang. Kalau anakku udah jadi orang bang, gak nyusahin aku, gitu aja. Kalau anakku jadi orang, cukup kehidupannya, aku udah gak terbebani lagi. Itu orang tua yang bagus. Jangan anak baru tamat SMA, udah kok gak kuliahin. Habis itu anak mulai bekerja, mulai begaji, aku kerok. Banyak kayak gitu kan orang tua kan, mengeluh-ngeluh aja kok tiap hari sama anak. Akhirnya gaji anak nggak seberapa, nggak bisa dia nabung. Ada juga anak udah kepingin nikah, apa kau nikah masih muda, kasih senang orang tua dulu. Ada yang kayak gitu orang tua tuh, nggak dikasihnya anak ini nikah, enak duitnya kan. Aduh. Akhirnya jadi bujang lapuk anak, dikerok aja duitnya tiap bulan kan. Makanya nanti nih anak kita masih sekolah bang, oke. Besok dia ada kerja bang, kau arahkan uangnya beli rumah nak, ditabung nak untuk masa depan kamu. Nanti kalau mau nikah kamu sudah ada rumah. Nah, itu orang tua yang bijak. Jangan kok anak baru bergaji kok kerok tiap hari. Itu orang tua manja namanya.
Emang enak kalau cerita orang tua nih, enak karena sangat jarang dibahas. Allahumma. Ya, semoga Allah berikan yang terbaik untuk orang tuanya Bu Nona. Bang Andi nggak bisa kasih saran apa-apa. Amin ya Allah. Mantap betul Bang, saya suka bab kehidupan tentang orang tua dan mertua biar dipahamkan dalam kehidupan. Jadi pelajaran di masa depan. Betul. Siap-siap. Siap-siaplah. Jangan sampai karma berulang. Jadilah menantu yang baik. Sekarang bisa kau benci mertua. Suatu saat gantian, ketemu lawan kau. Kalau kau nggak bisa jaga perbuatan di masa jadi menantu, siap-siap nanti jadi mertua juga kita. Takutnya ketemu lawan. Bu berdua anaknya ada yang laki. Pastikan nanti dapat menantu perempuan. Makanya jaga sikap dari sekarang. Anak saya laki satu, wanita satu. Makanya suatu saat kan menjadi mertua juga. Jangan sampai karma berulang. Jaga sikap yang baik. Mudah-mudahan nanti menantuku juga baik. Apa rasaku ini disebut kemelekatan pada orang tua Bang? Bisa. Jadi ini Bang Andi cerita pengalaman ayah Bang Andi. Ayahku stroke. Udah stroke, habis itu pikun. Seperti hilang ingatan, udah nggak ingat siapa-siapa. Bahkan aku anaknya aja nggak ingat dia. Ya. Habis itu makin parah lagi. Kumatlah suatu ketika bawa rumah sakit. Begitu bawa di rumah sakit udah mau lewat. Ya Allah, nggak tega aku ya Allah. Janganlah
Engkau cabut nyawanya dengan rasa sakit ya Allah. Pelan-pelan lah ya Allah. Akhirnya nggak jadi meninggal lah ya aku. Padahal udah kritis itu. Ketika ayah sudah nggak jadi meninggal, apa yang terjadi? Koma. Nah, dokter lepas tangan. Udahlah, bawa pulang aja katanya. Dirawat di rumah aja. Jadi yang bisa bergerak hanya mata saja. Badan nggak bisa bergerak sama sekali. Udah lumpuh total, koma. Makan pakai selang. Ya. Habis itu dokter menyarankan harus pakai oksigen, pakai tabung oksigen. Semua nggak tega, adikku nggak tega, istriku nggak tega, siapapun nggak tega. Mereka menyarankan harus pakai tabung oksigen. Kondisiku lagi kacau, keuanganku lagi nggak mampu. Akhirnya aku bilang, aku berserah aja pada Allah, nggak usah pakai oksigen. Oh berarti kau mau bunuh ayah bang, dokter aja suruh pakai oksigen bang. Enggak, aku yakin. Akhirnya ku lepas lah, menjerit-jerit adikku, ku lepas oksigennya itu. Rupanya bernapas saya. Akhirnya apa, 6 bulan sampai 7 bulan dia tergeletak. Makannya hanya susu aja, susu kotak itu kan, pakai selang. Nah itu hati-hati dalam berdoa. Doaku dikabulkan tapi nggak enak. Udah hampir lewat dia gara-gara aku doa, ya Allah janganlah, nggak tega ya Allah. Pelan-pelan nanya cabut nyawanya ya Allah. Akhirnya dibuat koma 6 bulan. Sampai semua keluarga sudah merelakan. Jadi aku bilang sama adik-adikku, ini ayah masih nyangkut ini. Kalau kalian ikhlas tulus lewat ayah besok. Tapi karena kalian masih ada yang nyangkut, makanya ayah belum pergi. Rupanya benar, adikku yang bungsu nyangkut dia. Belum rela dia. Ya kan? Rupanya ditunggu 6 bulan itu. 6 bulan tergeletak, 6 bulan tergeletak, dirawat seperti mayat hidup ya kan. Memang kalau dibilang nggak tega. Tapi mau kayak mana? Disitulah mungkin momen-momen ibaratnya perpisahan dia kan. Akhirnya setelah semuanya udah lepas, udah rela, baru ayahku pulang. Meninggal ya. Ya. Jadi untuk ibu Nona ya dirembuk keluarga. Kalau memang kira-kira apa ya, udah nggak putus harapan kita kan, pasrahkan aja udah pada Allah. Yang penting anak-anak harus ridho, ikhlas. Karena kalau nggak nyangkut nanti kasihan. Doa yang bagus gimana bang ya, macam bang Adi tadi, semoga Allah berikan yang terbaik. Aku nggak tahu yang terbaik menurut Allah yang bagaimana. Ya. Jadi kalau kalian punya keluarga udah sakit, udah parah, hidup nggak mau, hidup segan mati tak mau ya kan, kasihan kan. Nah ajak kumpul keluarga, ditanyain satu persatu, siapa yang belum rela, mau udah ikhlas ridho, nah, cepat ya pulang. Nah, itu kemelekatan yang halus itu. Untuk melepaskan kemelekatan itu kan dibuat kita nggak tega dulu, dibuat nggak tega, dibuat putus harapan, dibuat kita ya terserah engkau aja lah ya Allah, kasihan liatnya gini. Nah baru nanti dia pulang. Bayangkan aja lu 6 bulan nggak pakai oksigen. Kalau pakai oksigen udah berapa duit itu, ya kan. Bang Adi memang agak ekstrim Bang Adi. Dipukul-pukul aku sama adik gue kan, kamu bunuh ayah ya bang, kau cabut pula oksigennya katanya kan. Dokter aja bilang pakai oksigen, kau pula cabut katanya. Bernapas saya gue, nggak perlu pakai oksigen. Tahu dia kita nggak ada duit kan.
Di situ baru aku syukuri nikmat napas ini. Ya Allah, aku lihat ayahku pakai tabung udah berapa duit ya kan. Kita tiap hari bernapas gratis, nggak pernah bersyukur kita. Aku belum ikhlas bang, makanya ikhlaskan. Apalagi saudaranya kakaknya semua udah putus harapan, udah berserah ke Allah, ya ikut berserah juga lah. Allah Akbar. Saya merasa belum bisa membahagiakan bang. Gini aja, kalau kita belum sempat membahagiakan orang tua, setidaknya buatlah diri kita bahagia. Dengan hidup kita yang semakin bahagia, itu juga membahagiakan orang tua. Gimana agar selalu bersyukur bang? Ya bersyukurlah. Rasakan segala nikmat yang ada. Makanya dari ayah saya banyak ambil pelajaran. Jangan kalian terlalu ambisi, nanti dibuat blank. Macam ayah saya lah, belum tua kali ngeblank dia, pikun dia, hilang ingatan dia. Kan itu benar, itu ayat Allah itu. Kalau dibikin umur panjang tapi dikasih pikun, sebenarnya itu bonus saja itu. Umur panjang itu bonus tuh. Sebenarnya mau dipanggil itu. Cuman karena anak-anaknya masih melekat belum diambil. Tapi dikasih pikun. Sampai kita betul-betul udah capek kita rawatnya. Udah pasrah kita. Udah nggak ada lagi jalan keluar ini. Udah, baru dia pulang. Makanya Bu Nona harus lebih ridho lah. Kalau nggak terkuras energi. Paling nggak enak itu energinya itu. Terkuras energi kita mikirin orang tua. Waalaikumsalam Bu Nuriyati. Oke lah, mudah-mudahan bisa diambil pelajaran ya. Saat ini jadi anak, besok jadi mertua. Baik-baik kita. Saat ini jadi anak, ya berusaha berbakti sebaik mungkin. Ya. Kalau saat ini udah jadi orang tua, udah jadi mertua, nah diminum tuh kopi pahit Bang Andi tadi. Berubah. Kalau enggak kau akan tersiksa sampai tua nanti. Tersiksa dengan rasa enggak cukup. Tersiksa dengan rasa enggak syukur, mengeluh. Makanya kita harus ambil pelajaran. Ambil pelajaran gini. Kenapa anak kita semuanya susah? Bisa jadi kau enggak bersyukur. Sengaja Allah susahkan anakmu biar kau nggak kecipratan. Kau udah meninggal baru rezeki anakmu naik. Nah itu tanda Allah tidak memberikan kamu kebahagiaan. Tanda Allah tidak boleh kau hidup terlalu enak, ya kan? Itu bagi orang-orang tua yang mengeluh itu.
Makanya kadang anak juga dilema, ya Allah, giliran orang tuaku ada nggak bisa aku bahagiain ya Allah, tapi giliran dia udah nggak ada baru karirku meningkat, rezekiku berlimpah. Sekarang nggak bisa mereka menikmati. Karena apa? Semasa hidupnya orang tua nggak bersyukur. Makanya anak dikunci sama Allah, nggak boleh rezeki terlalu banyak. Besok nggak ada baru bangkit itu rezeki anaknya. Ya, pengaruh itu. Cuma banyak orang nggak paham. Oke, mudah-mudahan bisa diambil pelajaran untuk kita semua. Makin lama makin tua kita. Bentar lagi jadi orang tua, bentar lagi jadi mertua. Ayo siapkan masa tua. Jangan mengharap anak. Ya. Sekian dari Bang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.